tugas instruksional khususnya mencakup ekosistem buat hutan alamiah dan ekosistem pertanian, kerangka ekosistem pertanian, arti ekosistem pertanian, komponen ekosistem pertanian, faktor biotik dan abiotiknya. Nah, jadi mungkin sudah tahu lah kira-kira yang alami seperti apa, misalnya gambar yang ini sebelah kiri atas dan yang kanan atas. Dan ini ada campuran antara yang alami dengan yang pertanian. Nah, kira-kira di bawah tegakan ekosistem alami itu seperti ini. Nah, ini untuk dataran tingginya kita lihat ada vegetasi yang berbeda, ada jenis pakis gitu, kemudian pakisnya ada di bawah tegakan yang lebih seragam gitu ya di daerah tropis. Jadi di dataran tinggi itu iklimnya subtropis, menyerupai subtropis ya. Nah, sementara agroekosistem itu apa? Agroekosistem sesuai dengan namanya yaitu berasal dari pertanian atau agriculture dan ekosistem. Jadi ekosistem pertanian. Ini ada macam-macam. Ada pengusahaan bunga, kemudian ada ini ada gambarnya, ada apa namanya? Tembakau, sayuran, talas dan seterusnya ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ekosistem itu dibagi dua, yaitu kelompok ekosistem alami dan ekosistem buatan, yang artinya ada campur tangan manusia. Ekosistem alami itu terdiri dari ekosistem air tawar, ekosistem kelautan, antara ekosistem kelautan dan terestrial itu namanya estuarin, ekosistem estuarin, dan kita sebenarnya bekerja untuk tanaman yang berada di ekosistem terestrial sebenarnya, tetapi yang kita kerjakan karena agroekosistem, dia kita sebut sebagai ekosistem buatan yang ada campur tangan manusia. Misalnya ada hutan buatan, padang penggembalaan buatan, agroekosistem misalnya yang monokultur, yang irigasi, dan daerah perkotaan ya. Nah, jadi kalau kita lihat, semua ekosistem itu terdiri dari dua faktor, yaitu faktor abiotik sesuai dengan namanya tidak hidup, dan biotik itu adalah faktor yang hidupnya ya. Jadi di dalamnya itu, di dalam ekosistem ini, kedua faktor ini saling berinteraksi dan setiap organisme yang merupakan bagian dari faktor biotiknya mempunyai peran. Jadi semua ada perannya ya. Misalnya untuk agroekosistem pertanian, kita lihat di sini pada perkebunan kelapa sawit ya. Jadi memang diatur jarak tanamnya sehingga tajuk ini tidak saling tumpang tindih. Karena mengapa? Karena tajuk yang di atas tanah ini mencerminkan perakaran yang di bawahnya. Jadi kalau tajuknya sampai di sini bertemu dengan tajuk yang lain, artinya di sini kita memberikan ruang yang cukup untuk pohon kelapa sawit ini untuk tumbuh gitu. Dan kemudian dengan jarak yang baik ini di atas permukaan tanah atau tajuknya dan di perakarannya, maka cahaya yang masuk juga akan cukup baik gitu. Jadi dibandingkan dengan cahaya kalau misalnya itu langsung ke tanah gitu tanpa ada vegetasinya ya. Nah, kemudian yang lain lagi adalah budidaya tajuk bertingkat gitu ya. Jadi kita lihat ini yang dinamakan dengan polikultur. Jadi kita mendapatkan bukan hanya satu jenis tanaman, tapi ada berbagai jenis tanaman. Kita lihat ada pohon kelapa, ada pepaya, di bawahnya ada singkong, kemudian ada talas dan seterusnya. Kita lihat di sini terjadi kompetisi atau kerjasama antar spesies dari tanaman-tanaman yang berbeda. Dan ini banyak kita temukan, terutama di lahan-lahan petani yang kecil dan sekitar kampus Dharma. Maaf Ibu. Ya. Slide-nya tidak terganti. Oh, tidak terganti. Iya. Oh, tapi memang saya akan menunjukkan ini. Bentar ya. Nah, kita lihat, ini terlihat sekarang. Terlihat? Tidak, Bu. Oh, tidak. Oh ya sudah kalau begitu. Ya kita lewatkan saja kalau begitu. Karena memang sepertinya ada masalah ya dengan ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa ini sangat berbeda dengan ekosistem alami. Nah, ini pada agroekosistem, ekosistem tersebut diatur oleh manusia dengan ditambah energi, air, hara, dan dimodifikasi secara teknologi. Jadi di dalamnya dimasukkan energi kimia, mekanik, dan juga genetika dalam arti kita memakai spesies-spesies atau jenis tertentu gitu ya, atau varietas.
Nah, artinya begitu kita bekerja di agroekosistem, sebenarnya kita bekerja pada sistem sosioekonomi. Jadi harus menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan berarti tidak dikerjakan. Nah, agroekosistem ini merupakan produksi primer yang efektif biaya dari beberapa spesies terpilih. Jadi sebenarnya tidak banyak yang dipilih oleh manusia, hanya yang dipilih yang ditanam itu pada agroekosistem adalah jenis-jenis yang berguna. Jadi 66% di sini angkanya adalah 66% dari pangan dunia itu hanya dari serealia, jenis serealia saja. Kemudian 80% hanya berasal dari 11 spesies. Kalau ini terganti ya. Terlihat ini? Bisa ada yang menjawab? Terlihat, Bu. Ya, oke. Nah, jadi kita lihat di sini kalau ini absisnya adalah kendali manusia dalam input dan output, jadi untuk kompleks industri kota itu lebih tinggi. Kemudian ekosistem alami ada di sini, keragamannya, jadi untuk ordinatnya adalah keragamannya, ekosistem alami berada di sini, kendali manusia sedikit tetapi keragamannya tinggi, dan agroekosistem berada di antaranya gitu ya. Nah, menurut Hart, dia mengidentifikasi ada 5 proses informasi yang mempengaruhi agroekosistem, yaitu lingkungan ekologinya, kemudian sumber daya pertanian, rumah tangga petani itu sendiri, kemudian agroekosistem lain di luar yang dimiliki oleh petani tersebut, dan keadaan dari agroekosistem tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat hubungan antar berbagai ekosistem berdasarkan keragaman biologi dan input tingkat manajemennya, ini hampir sama dengan gambar yang tadi. Jadi ordinatnya adalah keragaman dari rendah sampai tinggi. Untuk absisnya ini adalah dari rendah sampai tinggi adalah manajemen. Jadi kita lihat perkotaan dia ada di atas, jadi mungkin keragamannya tinggi, juga manajemennya tinggi. Kemudian yang alami berada di kiri begitu, tetapi kita lihat di sini ada pengembalaan dan tanaman monokultur ada di antara keduanya. Nah, jadi kalau kita lihat komponen biotik dari ekosistem itu pasti kaitannya dengan organismenya. Jadi semua masih ingat mungkin ya jejaring makanan. Jadi kita mulai dari produsen yaitu tanaman. Kalau di ekosistem hutan pinus misalnya ada jenis pohon, jenis semak begitu ya. Kemudian ada konsumen autotrofik yang bisa menghasilkan sendiri hasil fotosintesis, kemudian dia bisa hidup. Kemudian ada yang heterotrofik, konsumen heterotrofik yang memakan atau memakai yang sudah dihasilkan oleh produsen. Kemudian ini juga bisa yang bergerak, artinya ini adalah fauna, dan juga konsumen saprofit atau mikroorganisme. Nah, untuk komponen abiotik alami ya, kita lihat kita sebenarnya melihat iklim mikro di atas permukaan tanah. Jadi mulai dari intensitas radiasi dari 0 sampai 3 meter di atas tanah. Kemudian untuk suhu juga dari 0 sampai 3 meter di atas tanah, kelembaban sampai 2 meter di atas tanah, dan analisis fisik dan kimia tanah. Nah, oleh karena itu, kalau kita penelitian biasanya bagian ini yang kita kumpulkan datanya gitu ya, salah satunya. Nah, kemudian bagaimana peruntukan dari hasil tadi kita lihat jejaring makanan tersebut ya. Jadi kalau misalnya tumbuh-tumbuhan ini menghasilkan NPP itu adalah net photosynthetic production 100%, pada hutan rantai makanan di hutan deciduous yang alami ternyata hanya 1% yang diambil oleh herbivore. Kemudian ini juga ada kematian, kemudian masuk ke karnivor lebih sedikit lagi dan juga ada kematian, dan semua yang kemudian hasil dari herbivore dan karnivor ini kemudian mati dan fesesnya masuk ke makrodetrivor. Jadi dari yang dihasilkan tumbuh-tumbuhan di alam itu 99% masuk ke makrodetrivor. Apa itu makrodetrivor? Salah satunya adalah decomposer. Jadi proses secara alami sebenarnya yang berada di atas tanah itu sangat sedikit gitu. Nah, kemudian yang ada sebenarnya lebih banyak di dalam tanah. Jadi kalau kita lihat hutan alamiah itu sebenarnya tidak ada energi yang keluar, semuanya ada di dalam sistem tersebut. Jadi kita lihat kalau dari hasil net photosynthetic production 100%, ternyata total dari detritus itu hanya 99%. Jadi ada kehilangan di dalam suatu proses yang kita sebut sebagai entropi. Nah, kemudian kalau misalnya kita bergerak ke rantai makanan padang pengembalaan. Nah, di sini sama tumbuh-tumbuhan menghasilkan net photosynthetic production 100%.
masuk ke herbivore, misalnya yang diusahakan adalah sapi, misalnya 40%, kemudian ini ada kematian dan fesesnya. Dan yang kita panen itu hanya kurang lebih 5%. Panen dan ekspor dari keluar sistem ini, jadi kalau ini dikasih kotak, ini adalah sistem, hanya 5% saja. Kemudian dari herbivore ini, feses dan kematiannya mungkin masuk ke detrivore, dan ini diolah di dalam detrivore, kemudian masuk ke makrodetrivore, kemudian masuk ke decomposer. Nah, kemudian total dari detritus ini respirasinya hanya 75%. Nah, jadi kita lihat ini kita sudah memanen 5% ya keluar sistem. Nah, kalau kita melihat rantai makanan tanaman setahun, ternyata yang dipanen lebih besar. Jadi kita lihat ini yang dipanen dan ekspor keluar dari sistem ini 30%. Tetapi di dalam sistem ini ada herbivore dalam bentuk hama, kemudian ada kematian dan fesesnya. Semua juga masuk ke makrodetrivornya. Dan ini dari NPP-nya 60%, kemudian menjadi 65% di sini, dan semua kematian dari makrodetrivore yang melakukan decomposer sehingga total respirasi detritusnya 65%. Ya, jadi juga ada kehilangan dari 100%. Nah, bagian ini sudah saya sampaikan. Kemudian saya share lagi yang kedua. Nah, dia. Nah, sekarang kita lihat agroekosistem. Sesuai dengan namanya, agroekosistem yaitu berasal dari agriculture dan ekosistem. Itu adalah suatu pengaturan komponen-komponen sistem pertanian atau bagian-bagian di dalamnya yang kita sebut sebagai subsistem yang berfungsi sebagai unit yang utuh. Nah, tentunya karena kita ingin mendapatkan keuntungan, kita menginginkan nilai efisiensi ekologinya mendekati 1. Jadi kalau misalnya bisa masuk 100, keluarnya harus 100 atau kalau bisa lebih dari 100. Nah, tetapi ini adalah kalau kita melakukan secara komersial, tapi ternyata tidak demikian karena semua sistem itu berjalan pasti ada entropinya. Nah, bagaimana inputnya? Inputnya itu bisa kalau hanya sumber daya alam saja, maka agroekosistem itu disebut sebagai agroekosistem tradisional atau subsisten atau gurem. Nah, biasanya pada agroekosistem seperti ini nilainya nilai efisiensinya akan makin lama makin menurun karena biasanya inputnya hampir tidak ada dan dia kemudian berada pada tingkat produktivitas yang sangat rendah. Nah, itu kalau yang tradisional ya. Nah, jadi kalau kita katakan suatu agroekosistem itu, sistem itu kita gambarkan dengan kotak seperti ini. Biasanya ada input, kemudian ada proses di dalamnya. Di dalamnya ini adalah sumber daya usaha tani dan petani. Tinggal di sini ada rumahnya. Nah, kemudian juga ada input internal. Nah, dari input yang ada, kemudian diproses di usaha tani tersebut, kemudian ada output, sebagian ada entropi, kemudian juga ada hasil yang tidak dipakai, yang kemudian dimasukkan lagi dalam input. Nah, hasil yang bisa dijual itu kemudian output itu bisa dijual atau ditukarkan, misalnya ke pasar, kemudian untuk membeli input eksternal masuk lagi ke dalam usaha tani tersebut. Nah, sebagian dikonsumsi, sebagian lagi untuk usahanya. Nah, jadi yang dikatakan efisiensi itu adalah output dibagi input, dan ini tidak pernah efisiensinya sama dengan 1, selalu kurang dari 1. Nah, karena memang kondisinya seperti itu, biasanya karena kita melakukan pertanian atau agroekosistem, kita ingin produktivitas hasil itu tinggi. Jadi kita ingin selalu yang di sebelah kiri nih. Jadi produktivitasnya tinggi dengan berjalannya waktu, tidak ingin dia ada di kondisi produktivitas yang rendah dengan berjalannya waktu. Kemudian kita juga ingin agroekosistem kita itu bersifat tahan terhadap gangguan. Jadi ini gambar yang kiri, ini ada gangguan, kemudian dia bisa naik lagi, bisa naik lagi, atau ada gangguan seperti ini turun, tapi tidak turun sampai habis, dia bisa bertahan. Atau kalau misalnya ada stres dengan berjalannya waktu, kemudian dia bisa naik lagi ke produktivitas sebelumnya, atau dia turun gitu karena stres, tetapi tidak sampai ke bawah, dia bisa bertahan di sini. Nah, untuk stabilitasnya kita tidak menginginkan fluktuasi yang seperti di kanan, jadi sangat fluktuatif dengan berjalannya waktu. Kita ingin fluktuasinya sangat sedikit.
Kemudian juga kita ingin agroekosistem kita itu mempunyai ekuitabilitas. Jadi ini kalau dibagikan ke masyarakat, ya hampir semua orang mendapatkan keuntungan yang sama. Mungkin hanya sedikit perbedaannya. Jangan seperti yang di kanan, yang mendapatkan keuntungan hanya golongan kecil di bagian kanan ini. Nah, kalau begitu mungkin pertanyaannya bagaimana cara kita mengelola agroekosistem ini. Nah, jadi kita mengelolanya itu kita harus melihat karena ini agroekosistem dan sistem itu kita gambarkan dengan kotak, kita harus melihat dari wilayah sampai ke tanamannya itu sendiri. Nah, jadi seperti biasa ada input yang masuk, ada uang, energi, materi, informasi. Nah, di dalam wilayah ini ada pasar kredit dan pusat informasi, kemudian sistem-sistem usaha tani di mana kita mengusahakan pertanian kita atau agroekosistem kita, dan sistem-sistem non-pertanian. Nah, energi yang masuk ini kemudian juga menghasilkan output di sini ya, ini gambarnya tidak terlihat gitu. Nah, dari sistem usaha tani yang ada di wilayah ini kemudian kita perbesar menjadi sebuah sistem usaha tani. Ini juga sama, ada input dan ada output, ada agroekosistem tanaman, kemudian mungkin ada subsistem sosial ekonomi dan agroekosistem ternak. Bisa jadi hanya tanaman saja. Nah, kemudian untuk agroekosistem tanamannya kita perbesar lagi. Di dalamnya itu ada subsistem misalnya tanah, gulma, hama atau serangga, tanaman, mikroorganisme, dan seterusnya. Kemudian ada input, hasilnya, outputnya bisa kemudian masuk ke agroekosistem ternak yang ada di kanan ini. Ada subsistem tanah, gulma, serangga atau hama, mikroorganisme, dan ternaknya sendiri, dan padang pengembalaan. Ini juga ada outputnya. Kita lihat lagi ke bawah. Dari tanaman dan ternak ini kemudian mungkin di dalam agroekosistem itu ada jenis tanaman 1, tanaman 2, sampai tanaman ke N. Ternaknya juga demikian, ada input, ada output, bisa berhubungan satu sama lain antara agroekosistem tanaman dan ternak, dan kemudian ada output. Nah, kita di mana belajarnya? Kita belajarnya di sini. Kita mau pelajari sebuah tanaman atau jenis tanaman tertentu, dan kemudian pertanyaannya, kalau kita mengusahakan tanaman, bagaimana caranya? Jadi kita harus cari dulu di wilayah ini pasar kredit dan pusat informasinya. Jadi jangan karena saya suka tanaman talas, pokoknya saya mau tanam tanaman talas, tapi kita tidak tahu sebenarnya bagaimana hasilnya dan seterusnya. Jadi kita belajar dari sisi tanamannya, kemudian kita cek ke harga dan seterusnya. Saya kira ini memang sesuatu yang masuk di akal ya. Nah, kemudian pengaturan sistem tanaman, pola pengaturan waktu dan ruangnya itu bisa inputnya ini ada misalnya 1, 2, 3 selain yang dari faktor abiotiknya, radiasi, hara, dan air. Kemudian ini masuk ke ruang. Misalnya tanah yang dimilikinya seperti ini, ada pengusahaan jenis tanaman 1, 2, 3 sampai dengan ke N, dan dengan berjalannya waktu dikerjakan seperti ini sehingga ini ada sistem inputnya, sehingga di outputnya hasil itu akan juga beragam dengan berjalannya waktu dari 1, 2 sampai dengan ke N dan seterusnya. Nah, kemudian karena kita mengusahakannya di daerah tropis, tentunya kita harus tahu sifat-sifat pertanian di daerah tropis. Nah, sebenarnya di daerah tropis ini potensi fotosintesisnya tinggi. Mengapa? Karena energi suryanya tinggi, terutama kalau ada air, hara, dan tenaga kerja tersedia. Jadi kalau kita bandingkan potensinya di daerah tropis dengan temperate, sedang, atau subtropis, jadi untuk iklim sedang atau temperate, itu hanya mempunyai 80-120 kilokalori energi surya per sentimeter per tahun, sentimeter persegi per tahun. Untuk subtropis 140-190, untuk tropis itu 130-220. Jadi kita lihat ini hampir 2 kalinya ya dibandingkan daerah sedang dan temperate. Nah, energi surya itu tinggi di musim kering tetapi kelembabannya rendah, energi suryanya rendah di musim penghujan, kelembabannya tetapi cukup. Kemudian kelebihan yang lain yang menunjang potensi fotosintesis yang tinggi di daerah tropis adalah musim tumbuh termalnya itu sepanjang tahun. Artinya suhu tidak berfluktuasi, tidak seperti di daerah sedang atau temperate atau subtropis yang ada 4 musim, sehingga kemudian ada musim dingin yang suhunya mungkin sangat rendah dan di musim panas suhunya sangat tinggi. Kemudian di daerah
jadi bisa menanam sepanjang tahun gitu ya di daerah tropis. Kemudian musim tumbuh hidrologinya lebih lama dan kita bisa menggunakan tanaman C4. Mudah-mudahan semua masih ingat ya C4 itu apa, bahwa produktivitasnya lebih tinggi daripada C3. Nah, tetapi ternyata terdapat kendala-kendala di lingkungan alam di daerah tropis, sehingga laju konversi bahan kering daerah temperate itu, ini mungkin masih ingat bab 2 dari dasar-dasar agronomi, bahwa yang dapat dipanen laju konversinya itu 2% ya, 2% photosynthetic active radiation di daerah subtropis atau temperate. Jadi yang gambarnya ada sapi, kemudian ada petani dan tanaman jagung, kemudian ada rumput gitu ya, kemudian ada yang dipantulkan dan seterusnya. Nah, ternyata di daerah tropis hanya 1/10-nya, kurang lebih 0,2%. Kemudian kita lihat juga ternyata konversi ke bagian yang dapat dimakan di daerah temperate itu 30-60%, di daerah tropis tradisional hanya 5-35%. Contohnya misalnya kalau kita membandingkan menghasilkan gula, kalau di daerah temperate itu memakai beet, itu hampir semua bagian tanamannya bisa dipakai ya. Sementara kita memakai tebu, sehingga proporsi yang bisa dipakainya lebih sedikit. Nah, jadi kesimpulannya produksi di makanan per hektarnya di daerah tropis kurang lebih setengah yang dihasilkan di daerah iklim sedang. Nah, jadi memang seperti itu. Nah, ini mengapa? Karena ternyata kita punya kendala-kendala. Jadi kendala lingkungan alam. Yang pertama adalah curah hujan. Jadi untuk iklim ada jenis sebaran curah hujan dalam satu tahun yang disebut sebagai bimodal. Jadi ada 2 puncak dalam satu tahunnya dari Januari sampai Desember. Ada yang unimodal. Jadi ini akan menentukan kapan kita harus menanam. Jadi tidak bisa sepanjang tahun seperti tadi yang disampaikan ya. Kemudian dengan runoff yang tinggi akibat curah hujan yang tinggi. Nah, pola curah hujannya juga dari tahun ke tahun bervariasi, tidak pasti kapan waktu hujan turun, dan hujan sering turun dengan lebat dalam waktu yang singkat. Kemudian yang kedua adalah dari faktor iklim yang menjadi kendala, anginnya juga cukup tinggi sehingga mempengaruhi evapotranspirasi atau ETP karena terjadi pengaruh pengeringan dan erosi. Dari sisi panjang hari, tidak berbeda dalam dan antar tahun, tetapi dalam satu hari terjadi perubahan-perubahan yang drastis dari intensitas radiasi surya, suhu udara, yang kadang-kadang melebihi toleransi tanaman dan ternak dan juga petaninya. Jadi kalau misalnya bekerja di kebun, mungkin baru jam 11 begitu sudah tidak tahan lagi ya bekerja di kebun karena terlalu panas dan lembab. Kemudian suhu dan kelembaban yang tinggi menyebabkan penyimpanan hasil sulit dilakukan, terutama misalnya untuk penyediaan pakan untuk ternak. Itu kendala iklim. Sekarang kendala edafik atau kendala tanah. Tanah di daerah tropis itu sangat beragam, bergantung iklim, bahan induk, dan umur dari bahan induk tersebut gitu. Biasanya pH-nya rendah, tercuci berat, kapasitas menahan air dan hara rendah, bahan organik rendah sehingga tingkat kesuburan tanah alami potensialnya rendah. Jadi kalau kita lihat banyak sekali tanah-tanah yang warnanya terang gitu, sementara seharusnya kalau bahan organiknya cukup tinggi dan pH-nya cukup baik dan tidak tercuci berat, maka warnanya akan gelap. Jadi kalau kita lihat mungkin di sekitar kampus gitu, atau kita ke arah Ciampea dan seterusnya, tanah-tanah itu berwarna terang gitu ya, jadi warna kuning, warna merah terang atau agak keputihan. Sementara kalau kita bergerak ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, itu tanahnya lebih gelap, artinya dia lebih subur gitu ya. Kemudian kendala yang ketiganya adalah musim yang bergantian. Ini artinya musim kemarau dan hujan yang bergantian menjadikan pencucian hara yang lebih cepat. Struktur tanahnya jelek dan tidak tahan terhadap budidaya yang intensif. Sementara yang kita lakukan untuk pertanian kita adalah dengan pertanian yang intensif gitu ya. Kecuali kita tadi sesuai contoh tadi memakai polikultur. Kemudian kendala ketiga adalah faktor biotik. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa hutan hutan alamiah di daerah tropis itu adalah hutan hujan tropis. Jadi gambarnya tadi berbagai jenis tumbuhan kemudian dengan sangat beragam. Nah, artinya kalau tumbuhannya sangat beragam, artinya juga organisme pengganggu tanamannya juga sangat beragam. Jadi iklim tropis tidak saja menunjang jenis tanamannya atau tumbuhannya, tetapi juga menunjang organisme pengganggu tanaman. Sehingga
ada masalah pada saat kita melakukan pertanian dalam misalnya pembukaan lahan gitu lebih sulit, penyangan dan kemudian masalah OPT. Jadi kalau yang kita sudah kerjakan mungkin Anda sekarang sudah kerjakan praktikum di kebun begitu biasanya minggu ini sudah disiangi, minggu depan keluar lagi dan seterusnya. Jadi memang ini selalu menjadi masalah gitu ya. Nah, akibat kendala-kendala tersebut maka kita lihat apa pengaruhnya atau apa yang harus dikerjakan di daerah tropis atau implikasi pertanian di daerah tropis. Yang pertama, pemeliharaan kesuburan tanahnya mahal, jadi harus ada input atau pupuk. Mengapa? Karena begitu kita melakukan pertanian, sebenarnya kita menambang hara, apalagi kalau iklimnya tidak menunjang karena iklimnya tropis ya. Jadi apalagi kalau misalnya mungkin ada pertanyaan, katanya kalau menanam singkong, kemudian tanahnya jadi tidak subur gitu. Tentunya demikian karena biasanya petani menanam singkong tidak memberikan pupuk. Jadi selama kita melakukan pertanian artinya kita menambang hara. Jadi harus kita tambahkan pupuk gitu ya. Kemudian implikasi yang kedua, penyelesaian resikonya itu sangat tinggi begitu ya. Jadi kita harus melakukan diversifikasi. Apa yang harus kita lakukan? Menanam tanaman-tanaman tertentu pada waktu yang berbeda, menanam kombinasi spesies yang berbeda, kemudian pengusahaan area-area sempit dengan tanaman yang kurang disukai tetapi dapat diandalkan. Jadi kita lihat kembali karena di daerah tropis kita mau tidak mau melakukan diversifikasi. Jadi makin banyak jenisnya makin baik. Nah, tapi kemudian pertanyaannya bagaimana dari sisi pengelolaannya? Tentunya kalau monokultur lebih mudah ya dibandingkan kalau polikultur. Kemudian masalah musiman juga terjadi akibat kita melakukan pertanian di daerah tropis dan ini harus diselesaikan dengan mekanisasi. Jadi karena kita harus menunggu hujan karena mungkin daerah tersebut tidak ada irigasi, pengerjaan tanah harus diselesaikan dengan cepat. Sementara di sisi lain kalau tidak ada selesai menanam ada pengangguran sehingga ada kondisi paceklik dan masalah tenaga kerja. Jadi itu sifat-sifatnya gitu ya. Yang keempat, produktivitas tenaga kerja yang rendah. Mengapa? Karena biasanya kalau petani itu memakai tenaga kerja berasal dari keluarga dan masing-masing anggota mempunyai tugas-tugas tertentu, nah biasanya kemudian petani cenderung menyewa tenaga kerja upahan dan biasanya pekerjaannya itu cukup berat dan menjemukan gitu ya. Nah, oleh karena itu petani mencari cara penyelesaian dengan memakai jenis-jenis tanaman baru, teknik-teknik budidaya yang baru, dan kombinasi-kombinasi produksi yang memberikan pengurangan pemakaian tenaga kerja dan relatif bebas resiko. Jadi kalau sekarang mungkin kita sudah tahu ada agriculture 4.0, ini mungkin kita bisa kerjakan, tetapi saya kira di petani belum ya dikerjakan seperti itu. Nah ini mungkin gambarnya rumit, tetapi sebenarnya kita hanya memperhatikan kotak-kotak saja. Jadi sistem, kita lihat yang pertama yang di bawah, yang hijau, kotak berwarna hijau tipis ini. Ini adalah suatu agroekosistem. Kemudian ada input kecil, kemudian ada output, kemudian ada energi yang hilang, entropi, kemudian dari output itu sebagian masuk lagi menjadi input. Jadi ini yang dilakukan biasa. Jadi di dalamnya ada subsistem tanaman, ada suhu, cahaya, tanah, atmosfer, dan air, dan seterusnya, yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Nah kemudian kalau kita ingin meningkatkan hasil, kita bisa memakai luasan yang sama seperti yang hijau ini, tapi bergerak ke atas, warna merah, dengan melakukan intensifikasi. Jadi tempatnya sama, luasannya, tetapi inputnya ditambah. Dari tadinya sedikit, yang tipis ini kemudian ditambah menjadi input yang lebih banyak sehingga outputnya juga lebih besar. Atau kita melakukan ekstensifikasi, ini kotak yang berwarna biru, kemudian di dalamnya juga sama subsistemnya satu sama lain berinteraksi. Kita melakukan ekstensifikasi atau diversifikasi sehingga inputnya lebih banyak dan outputnya juga lebih banyak. Sudah yang bagian ini, saya share yang selanjutnya. Nah, jadi sekarang kita lihat komponen ekosistem pertanian, faktor biotik dan abiotiknya. Jadi konsep ekosistem tadi sudah saya sampaikan, itu kita bisa katakan sebagai suatu kotak, kemudian ada hara aliran energi yang masuk ke dalamnya. Di dalamnya ada faktor biotik, yaitu produsen, kemudian organisme 1 sampai ke N, ada herbivore, omnivore, karnivore. Kemudian ada faktor
fisiknya, lingkungannya, yaitu lingkungan fisik dan iklim, yang kemudian berinteraksi satu sama lainnya, ini kemudian menghasilkan output. Biasanya inputnya lebih besar, outputnya lebih kecil. Nah, itu ekosistem alami. Kemudian manusia mengubah ekosistem alami ini tadinya waktu sebelum menjadi petani, menjadi pengumpul, dimanipulasi masuk menjadi agroekosistem yang lebih produktif untuk kebutuhan manusia. Nah, sehingga kita lihat bahwa ada interaksi komponen biotik dan abiotik pada ekosistem terestrial. Jadi kita lihat yang di bawah, lingkungan fisik, di dalamnya ada aliran energi, aliran kimia, iklim, yang berinteraksi satu sama lainnya. Begitu kemudian ini saling mempengaruhi antara lingkungan fisik dengan komunitas biotiknya. Di dalam ada produsen primer, konsumen, herbivore, omnivore, karnivore. Kemudian ada pemakan sisa-sisa dan dekomposer, dan semuanya saling berinteraksi satu sama lainnya, dan ini yang menjadi bagian yang mendukung ekosistem. Ya, jadi kita lihat ini saling mempengaruhi. Nah, kemudian bagaimana energi transfer antara rantai makanan detritus dan rantai makanan terestrial. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi saya sudah sampaikan, terestrial itu artinya yang ada di atas permukaan tanah. Itu sebenarnya hanya bagian kecil dari ekosistem. Nah, rantai makanan terestrial ini kita di dalamnya mengerjakan tanaman. Ini juga memakai organisme-organisme tanah yang dikonsumsi karnivor dalam rantai makanan terestrial, kemudian masuk ke tanaman kita juga gitu. Nah, dari sini kemudian ada bahan-bahan yang mati, buangan dari rantai makanan terestrial. Ini kemudian dipakai oleh organisme dekomposer dan hewan-hewan tanah yang mengkonsumsi organisme-organisme tanah hidup, organisme hidup tanah lainnya. Dan kemudian ada respirasi, kemudian ini menjadi bahan organik yang permanen yang ada dalam sedimen tanah dan batu-batuan. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau misalnya tidak ada dekomposer dan seterusnya, maka ini sistem ini akan luruh begitu ya. Oleh karena itu, salah satu praktikum kita adalah membuat kompos, sehingga kita mengetahui bahwa sebenarnya kita melakukan hal yang sama seperti di alam dan kita manfaatkan. Nah, ini gambar yang sama dengan yang tadi, komponen faktor biotik dan abiotik. Yang di kiri adalah yang biotik, ada tanaman, mikroorganisme, hama, gulma, dan seterusnya. Di kanan abiotik, ada tanah, air, atmosfer, suhu tanah, dan semua berinteraksi di dalamnya, dan juga berinteraksi antara faktor biotik dan abiotik. Nah, kemudian kita mengusahakan tanaman, jadi kita bisa meramalkan bagaimana produksi tanaman dari sisi fisiologinya. Jadi semua tahu istilah source and sink. Source itu adalah yang menghasilkan atau proses fotosintesis, kemudian sink itu adalah bagian yang tempat penyimpanan atau yang kita panen. Nah, ini dipengaruhi oleh fluks CO2, air, dan iklim. Jadi kita lihat untuk ini kita harus tahu submodel tanamannya, bagaimana struktur tanamannya, distribusi cahayanya, distribusi anginnya, kemudian difusi vertikal, kemudian dari batas iklimnya, misalnya cahaya matahari, radiasi langsung matahari, radiasi difus, dan seterusnya. Kemudian kita lihat dari daunnya. Mengapa? Karena source itu adalah daun yang melakukan fotosintesis. Bagaimana fotosintesis dengan cahaya, respirasi dengan suhu, kemudian resistensi pada daun, kemudian transfer daun dan udara, dan batas permukaan tanah, sehingga ada model kelembaban, model CO2, dan keseimbangan energi. Coba kita lihat salah satu contohnya yang bisa dikerjakan. Ini terlihat gambarnya? Sistem Legowo? Terlihat? Belum, ya? Bu. Belum, Bu. Oh, tidak ya, tidak terlihat ya. Tapi ini. Kalau saya perbesar terlihat tidak ini? Terlihat? Tidak muncul, Bu, gambarnya. Oh, tidak muncul. Nanti saja kalau begitu. Karena ini harus saya tutup dulu baru kita bisa lihat. Oke, saya stop share dulu ini, nanti kita lihat lagi. Sekarang mana dia? Ah, ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau nanti ya di ujungnya. Nah, kemudian selanjutnya yang diminta untuk minggu ini adalah melihat
sistem pertanian. Jadi sistem pertanian tadi kita sudah tahu ada agroekosistem, dan kemudian kita tahu ada di dalamnya kita akan setelah mengikuti kuliah ini kalian akan bisa menjelaskan sistem-sistem pertanian di daerah tropis. Jadi kita melihat klasifikasi sistem-sistem pertanian, jenis-jenis sistem pertanian di daerah tropis, permaculture dan pertanian organik. Nah, klasifikasi sistem budidaya tanaman itu dibagi menurut cara pembagian. Yang pertama adalah rotasi antara penggunaan lahan. Nah, jadi di sini rotasi ini maksudnya untuk penggunaan lahan. Jadi berapa lama ditanami dan berapa lama diberakan. Diberakan itu artinya tidak ditanami. Ini berbeda dengan pergiliran tanaman ya. Kalau pergiliran tanaman, tanaman yang bergantian ditanam. Nah, jadi beralami tersebut artinya dibudidayakan sekian tahun, kemudian diberakan tidak ditanami. Nah, ini jadi kita lihat dari sistem yang sangat awal, bera itu bisa karena begitu lamanya ditinggalkan, maka beranya akan kembali menjadi hutan lagi, dihutankan kembali. Kemudian dengan berjalannya waktu karena manusia lebih banyak, kemudian beranya tidak bisa selama sebelumnya, jadi menjadi semak. Kemudian untuk daerah savana itu ada itu adalah padang rumput, di sana sini ada pohon-pohon, semak-semak. Nah, ini untuk daerah semi arid, dan beralaminya menjadi rumput untuk dataran tinggi tropis. Kemudian ada yang disebut sebagai sistem ley, yaitu rumputnya ditanam kemudian dengan budidaya tanaman. Jadi rumput ditanam untuk ternak. Kemudian ada sistem lapang, itu berbeda dengan padang rumput alami, dan sistem tanaman tahunan. Kemudian pembagian yang kedua menurut intensitas rotasi. Jadi jumlah itu kita kenal mungkin dengan indeks penanaman ya, tapi karena ini pakai istilah intensitas rotasi namanya R, yaitu jumlah tahun budidaya dibagi jumlah tahun siklus. Apa tahun siklus? Yaitu lama budidaya ditambah lama bera tahun. Nanti kita lihat contohnya. Atau luas lahan budidaya dibagi luas lahan keseluruhannya. Jadi kalau misalnya satu lahan ditanam sekali dalam setahun, berarti R-nya 100. Kalau misalnya 2 kali 200 dan seterusnya. Dan kemudian berdasarkan suplai airnya. Jadi ada yang ada irigasinya, ada yang tidak. Kemudian berdasarkan pola tanam dan kegiatan ternak, ini namanya sistem ley dan sistem bera. Berdasarkan alat yang digunakan, tugal, cangkul, bajak, mekanisasi. Berdasarkan derajat komersialisasi, apakah untuk kebutuhan sendiri, subsisten, semi komersial atau komersial. Nah, jadi pembagian sistem budidaya tanaman dari dulu sampai sekarang, kita lihat dari yang paling kanan dulu, ini adalah sistem beralami. Sesuai dengan namanya, lahan tidak ditanami, diberakan secara alami. Sehingga kalau sangat lama ditinggalkan, itu yang kita sebut sebagai sistem perdagangan berpindah-pindah, yaitu R-nya kurang dari 33. Karena lama ditinggalkan, misalnya kembali ke tempat yang sama setelah 30 tahun atau 45 tahun, maka kemudian menjadi hutan kembali vegetasi alaminya. Jadi beralami yang menyebabkan tumbuh hutan kembali. Kemudian dengan lebih singkat waktunya kemudian menjadi semak, dan untuk daerah semi arid menjadi savana, dan menjadi rumput beralaminya kalau di dataran tinggi tropis. Nah, karena jumlah manusia bertambah banyak, sistem peranaman berpindah-pindah ini kemudian berubah, tidak bisa dipertahankan, berubah menjadi sistem bera. Kita lihat R-nya meningkat menjadi 33 sampai 66. Artinya di sini vegetasi alami tidak bisa kembali seperti semula menjadi hutan, sehingga kemudian bera alaminya yang tumbuh adalah semak, savana untuk daerah semi arid, semak itu untuk daerah humid dan semi humid, dan rumput untuk di dataran tinggi tropis. Kalau pengusahaan tanaman digabungkan dengan pengusahaan ternak, maka disebut sistem ley, yaitu ada tanaman, dan ley itu adalah padang rumput untuk pemeliharaan ternak. Kemudian ini kurang lebih sama R-nya dengan sistem bera yang di bawah ini. Kemudian yang kita kenal sekarang ada sistem pertanian menetap, R-nya lebih besar dari 66. Nah, berdasarkan pembagian menurut waktu atau periode, kita bisa katakan sebelum revolusi hijau. Ini sifatnya ekstensif, artinya luas, diusahakannya gurem atau subsisten. R-nya rendah, hasil sangat rendah, dan dianggap sesuai dengan lingkungan, jadi tidak merusak lingkungan. Nah, waktu kita kenal revolusi hijau dari sekitar tahun 1900-an sampai 1970-an, mungkin sebagian juga masih sampai sekarang,
Ini kita kenal sebagai pertanian yang intensif, hasilnya relatif tinggi, memakai pupuk dan input tinggi, tetapi dianggap tidak merusak lingkungan. Kemudian yang ketiga, pada saat kesadaran lingkungan muncul, jadi sekitar 1970-an sampai sekarang. Nah, jadi di sini pertanian diusahakan sesuai dengan lingkungan yang bentuknya masih tanda tanya, apa mau organik atau permaculture, tapi hasil tetap diinginkan tinggi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke, tadi kita sudah lihat ada pembagiannya dan kemudian berdasarkan skala komersialisasinya ada pertanian subsisten atau tradisional dan satu lagi ada pertanian yang modern ya. Nah, pertanian subsisten ini dianggap mempunyai kesadaran lingkungan yang tinggi. Misalnya contohnya sawah-sawah di Filipina ini usianya kurang lebih 3.000 tahun ya. Kemudian sistem menetap tanpa mekanisasi. Nah, ini ada namanya sistem Chinampa di Meksiko. Masih ada sebagian dikerjakan di sana walaupun ini sudah ditinggalkan. Apa yang mereka kerjakan karena di Meksiko itu banyak sekali danau-danau, maka mereka menanam dengan kebun mengapung di atas danau-danau. Jadi di atas danau-danau tersebut kemudian ditaruh kayu-kayu begitu tumpang tindih, kemudian ditambahkan lumpur dan kompos ke atas kayu-kayu, kemudian menanam di atasnya. Jadi kebunnya mengapung ya, dan kemudian ini kita ikuti juga mungkin untuk tebu sistem Reynoso, jadi ada air di sekelilingnya, kemudian juga sistem budidaya jenuh air yang sekarang kita pakai ya. Kemudian ada di Burma suku Inta, ini juga lama, dan di lembah Kashmir. Nah, kemudian yang terkenal juga adalah sistem runoff padang pasir di Negev Israel. Jadi kalau kita lihat di sini curah hujannya per tahun hanya 100 mm. Nah, kalau di Bogor sebulannya saja lebih dari 100 mm. Jadi kalau bulan basah itu dihitung 100 mm ya. Jadi ada yang menghitung 200, ada yang 100. Nah, jadi kalau kita lihat ini setahunnya hanya 100 mm, tapi mereka bisa melakukan pertanian. Nah, jadi kalau kita lihat temuan-temuannya adalah di bawah tanah mereka membuat saluran-saluran air. Nah, kemudian air itu dibawa ke atas dan kemudian itu bisa untuk pertanian ya. Walaupun kalau sekarang Israel itu mungkin yang pertanian paling maju karena punya uangnya paling banyak ya, ini yang dulu ya. Karena ini pertanian subsisten zaman dulu. Nah, penambangan hara ekosistem alami dilakukan secara periodik selama suatu periode suksesi tertentu. Nah, karena ini adalah sistem yang subsisten, artinya inputnya hampir tidak ada, pengembalian kesuburan tanah itu bergantung lamanya masa bera. Tadi saya sudah sampaikan, makin lama bera, kemudian bisa kembali ke vegetasi alami yang sebelumnya. Artinya di sini kesuburan tanahnya bisa dikembalikan seperti sebelumnya. Nah, artinya di sini jumlah populasi manusia ini yang sangat menentukan. Makin banyak manusianya berarti pertanian subsisten ini tidak bisa bertahan. Ini contoh untuk pertanian subsisten peradangan berpindah-pindah. Yang paling lama ini yang siklusnya 45 tahun. Kita lihat di sini dia tinggal di sini 15 tahun, rumahnya yang kotak ini, kemudian ini diberakan sebagian, kemudian ditanami sebagian bergantian 3 tahun misalnya. Kemudian setelah 15 tahun dia pindah, di sini juga sama dan seterusnya, sehingga 45 tahun siklusnya. Kemudian manusia yang bertambah banyak sehingga tidak bisa 45 tahun, kemudian jadi 30 tahun, 15 tahun dan 15 tahun gitu. Jadi rumahnya di tanah ini bergeraknya, gambarnya harusnya di sini rumahnya. Kemudian karena bertambah lagi manusianya, kita lihat tadinya seluas ini, kemudian menjadi lebih kecil, dan menjadi lebih kecil lagi lahan yang dimiliki petani, rumahnya ditaruh di tengah-tengah begitu ya. Nah, ini diberakan dan ditanami bergantian 3 tahun selama 15 tahun di sini, kemudian baru pindah di sini dan seterusnya. Nah, lama-lama kemudian menjadi lebih kecil lagi dan kemudian bera dengan tanam hanya 3 tahun dan 3 tahun, tidak bisa, rumahnya di tengah-tengah, jadi lahannya lebih sempit lagi. Nah, jadi artinya kalau pertanian subsisten karena inputnya hampir tidak ada, makin lama kesuburan tanahnya makin menurun. Jadi ini ordinatnya adalah kesuburan tanah. Jadi kalau misalnya ini tadinya kesuburan tanahnya di sini, kemudian begitu ditanami kesuburan tanahnya akan menurun, kemudian diberakan dia akan meningkat lagi kesuburan tanahnya, malah kemudian di sini berlebih, kemudian ditanami turun lagi dan seterusnya, makin lama makin
sering ditanami, akhirnya kesuburan tanah itu makin lama makin menurun karena tidak ada input yang dimasukkan pada pertanian subsisten atau tradisional ini. Nah, jadi pertanian subsisten ini mungkin bisa berubah kalau produksi per areanya dipelihara dengan penambahan tenaga kerja manusia dan hewan sesuai dengan jumlah hara yang diambil. Nah, kemudian pasti produksi per areanya akan rendah dan bisa berubah bergantung struktur dan ekologi sistem pertaniannya. Jadi kalau mau berubah pertanian subsisten ini harus ditambah dengan diberi pupuk, irigasi, diberikan energi intensif, kemudian faktor-faktor teknologi yang bisa yang lebih tinggi sehingga bisa melakukan eksploitasi lebih tinggi lagi. Nah, contohnya tadi sudah disampaikan, salah satunya adalah sistem peradangan berpindah-pindah. Definisinya, ini adalah pertanaman untuk beberapa tahun berturut-turut di suatu lahan tertentu disusul dengan berpanjang. R-nya kurang sama dengan 33. Jadi contohnya yang gambar tadi yang paling kanan sebelah kiri ya, yang besar. Kalau untuk rotasi 45 tahun, berpendek 3 tahun, jadi ditanami 3 tahun, ini di salah satu yang 15 tahun itu. Kemudian dibagi waktu tanam 3 tahun ditambah dengan beranya, 3 tahun tambah 3 tahun menjadi 6, sehingga 3/6. Kemudian dia ada 3 tempat berpindah-pindah, di satu tempat 15 tahun, kembali lagi ke sana 3 tempat jadi 45 tahun. Jadi 15/45 dikali 100. Sehingga untuk contoh yang di sebelah kanan atas tadi, gambar tadi, R-nya sama dengan 16,67. Nah, sistem peradangan berpindah-pindah ini merupakan awal dari sistem pertanian. Sekarang tinggal hanya ada di beberapa daerah di subtropis dan tropis, di daerah humid dan semi humid. Dan mungkin sekarang mungkin malah sudah tidak ada ya, ini tahun 80-an masih ada gitu. Nah, yang ada itu pasti ada cash crop-nya, jadi ada tanaman-tanaman yang bisa dijual, misalnya ada kakao, kemudian ada tembakau, dan seterusnya. Kemudian perubahan sistem memerlukan harga pasar yang baik, pengetahuan, modal, dan waktu. Apa yang dilakukan pada sistem peradangan berpindah-pindah biasanya dilakukan adaptasi terhadap kondisi lahan setempat. Nah, jadi menanam itu disesuaikan dengan kondisi setempat. Jadi bayangannya adalah kalau sistem peradangan berpindah-pindah tadinya adalah hutan gitu, kemudian ditebang, kemudian ditanami, dan biasanya petani memilih ada lahan yang miring, kemudian ada lembah. Di lahan yang miring dia tanam macam-macam pohon maupun kemudian jagung dan seterusnya. Di lembahnya dia menanam yang ada air, ada padi, ada talas dan seterusnya. Pola tanamnya adalah pertanaman campuran yang disesuaikan dengan keadaan lahan. Jadi kalau pertanaman campuran itu tidak sama dengan polikultur tumpang sari dan seterusnya. Kalau tumpang sari itu dalam baris ini jadi memang dicampur-campur saja begitu, bergantung menurut mereka lahan tersebut cocoknya apa. Jadi untuk lahan daerah-daerah yang lebih basah mungkin campuran dari talas dengan padi dan seterusnya begitu. Kemudian mereka juga melakukan sistem estafet sehingga selalu ada tanaman di lapang. Jadi karena memang sistem yang subsisten, kebun atau lahan yang dimiliki itu merupakan sumber makanannya, jadi selalu harus ada tanaman di lapang sehingga bisa dipanen sepanjang waktu untuk makanan keluarga. Nah, pembagian tenaga kerjanya berdasarkan jenis pekerjaannya. Jadi kalau yang membuka hutan dan seterusnya biasanya laki-laki, kemudian menanam bersama-sama, untuk menyiang dan seterusnya perempuan, panen juga bersama-sama. Mungkin seperti itu. Nah, berdasarkan pembagiannya kita lihat berasal dari asal vegetasi dan migrasinya. Jadi untuk daerah yang humid itu biasanya vegetasi alaminya adalah hutan. Ini humid itu adalah tropis basah, biasanya sekitar siklusnya 20-30 tahun. Yang semak itu adalah humid dan semi humid, artinya ini lebih cepat dari 20-30 tahun. Dan yang bentuknya vegetasi alamiah savana itu di daerah semi arid 10-20 tahun. Kemudian di dataran tinggi tropis itu adalah vegetasi alamiah adalah padang rumput. Dari tadinya tidak ada arah karena jumlah manusia sedikit, kemudian jumlah manusia bertambah banyak, itu menjadi linier, kemudian lingkaran terganggu, dan akhirnya kemudian dari sistem peradangan berpindah-pindah berubah menjadi sistem menetap. Kemudian pembagian berdasarkan rotasinya, jadi ada katena, ada lembah. Katena itu adalah lahan miring, jadi ini memang inginnya begitu ya, jadi ada daerah yang ada hujannya dan ada daerah yang ada air. Kemudian mereka juga sering melakukan berpendek kalau tenaga kerja kurang. Jadi misalnya petaninya sakit gitu ya, anggota keluarga.
Jadi tadi kita lihat ada berat 3 tahun, tanam 3 tahun, itu adalah berat pendeknya. Kemudian berat panjang atau sedang, ini bergantung jumlah gulma dan kesuburan tanah yang menurun. Jadi lama-lama karena tidak memberikan input, tentunya kesuburan tanahnya akan menurun dan gulma karena lahan dibuka makin lama makin banyak. Jadi kemudian pindah tempat. Kemudian berdasarkan pembersihan vegetasinya bisa bakar, biasanya dibakar dulu hutannya, kemudian ditanam, atau dibakar, dicangkul, ditebang baru ditanam, ditebang, tebas, tanam, kemudian bakar. Nah ini mungkin agak aneh. Mengapa setelah ditanam tanamannya dibakar? Nah jadi selalu karena hutan selalu perlu dibakar sehingga bisa mendapatkan hara untuk tanamannya. Nah sudah ditanam kemudian dibakar, tanaman apa yang bisa ditanam kemudian dibakar tapi tetap hidup, itu adalah pisang ya. Jadi pisang itu bisa ditanam kemudian dibakar karena sebenarnya yang kita lihat sebagai batang itu adalah petiolnya atau tangkai daun gitu ya. Jadi kalau dibakar, kalau bahasa di sini gedebok pisang itu tidak ada masalah. Jadi karena batangnya sebenarnya ada di bawah tanah ya. Kemudian ada yang tebang atau tebas kemudian dibakar baru ditanam. Ada yang tebang, tebas, dikubur, ditanam, dikubur itu supaya bisa mendapatkan bahan organiknya atau haranya, kemudian ditanam. Kemudian ada yang tebang, kumpul dalam alur, dibakar dan tanam. Ini kemudian ini pada daerah yang miskin, jadi dikumpulkan. Jadi baru menanamnya di alur-alur bekas bakaran tadi, gitu. Nah kemudian pola tanam bisa tanaman 1 tahunan dan 2 tahunan. Jadi misalnya padi-padian dan umbi-umbian di daerah humid, jawawut dan jagung di daerah yang lebih kering atau savana, kadang-kadang kacang-kacangan. Alat-alat pertaniannya bisa tugal, kapak, parang, ini kalau hutan, cangkul di daerah savana, bajak di daerah padang rumput, kemudian tanpa alat dibakar atau ditanam di abu. Jadi mungkin yang sederhana yang tanpa alat ini mungkin film yang kuno sekali ya, The Gods Must Be Crazy, mungkin ada yang pernah nonton, itu di Afrika. Jadi mereka hanya mengorek-ngorek tanah seperti itu ya, alatnya hanya seperti itu. Nah kemudian sistem pertanaman berpindah-pindah ini berubah menjadi beranya menjadi lebih singkat, menjadi sistem bera yang R-nya di antara 33 menjadi dan 66. Ini perubahan ini karena jumlah penduduknya bertambah. Vegetasi beranya yang tadinya bisa kembali menjadi hutan sekarang hanya menjadi semak atau rumput bergantung dia ada di iklim yang mana. Dan sudah mulai terlihat batas tanah yang jelas. Jadi petani sudah bilang ini tanah saya gitu ya. Kemudian area pertanian lebih besar dan pembagian berdasarkan vegetasi, bera dan ketinggian tempat. Jadi kita lihat di sini ada sistem bera semak. Evolutionary yaitu pendapatan orang lebih tinggi, biasanya ini padi ditanam di lembah. Involutionary pendapatan per area lebih tinggi kalau mengusahakan umbi-umbian. Nah, jadi jangan lupa umbi-umbian ini umurnya lebih dalam ya. Kemudian ada sistem bera savana di daerah savana, sistem bera dengan sistem mulai tidak teratur di daerah semi arid, sistem mulai tidak beraturan di daerah dengan ketinggian tempat yang tinggi. Nah pada sistem bera ini petani mulai berusaha mengatur alam gitu ya. Tadinya oh ya begitu tanahnya ada batang-batang pohon tumbang tindih ya, di antara itu menanam. Jadi tidak ada baris dan seterusnya. Sekarang mulai diatur karena mereka dengan lahan yang lebih sempit harus mengusahakan supaya punya makanan yang cukup. Jadi biasanya setiap lahan terdiri dari kombinasi plot-plot pada tipe tanah yang berbeda-beda dengan berbagai jumlah dan jenis tanaman. Jadi di sini ada pohon, kemudian di bawahnya ada tanaman-tanaman. Jadi mungkin kalau sekarang ya agroforestry, tapi kalau dulu ini adalah memang biasa dikerjakan. Kemudian bergantung jarak dari rumah atau gubuknya. Jadi yang dekat rumah biasanya intensitas penanamannya lebih tinggi, makin jauh makin tidak tinggi gitu ya. Jadi tanam lebih banyak dekat rumah dengan pola bera dan tanam yang berbeda. Diferensiasi pertanamannya itu berdasarkan katena, jadi lahan yang miringnya berdasarkan jarak dari rumah. Jadi kita tadi sudah tahu bahwa makin jauh dari rumah makin intensitasnya makin rendah. Jadi kalau lihat dari atas ini seperti pertanian berbentuk cincin. Intensitas pertanaman rendah bergantung jarak dari rumah. Jadi makin jauh makin rendah. Dekat rumah kesuburan tanahnya tinggi, pohon-pohonan, sampah rumah bisa dipakai dan kotoran sapi. Nah pola tanamnya biasanya ada tanaman utama, kemudian ada ternak sebagai pelengkap. Kemudian tegakan murni dan pertanaman campuran dekat rumah dalam bentuk gundukan, jadi ada gundukan-gundukan gitu, kemudian dia tanam di situ. Lebih banyak pertanaman estafet
penyebaran tenaga kerja, maksudnya untuk penyebaran tenaga kerja, penyebaran pemenuhan kebutuhan makanannya. Kombinasi tanamannya ada yang bisa dijual atau cash crop dan ada tanaman subsisten. Kemudian rotasi diganti dengan pergiliran tanaman. Jadi tadinya rotasi berat dengan tanam, sekarang jenis tanaman yang digilir. Berat lebih pendek dibantu pemakaian pupuk kandang, pemindahan rumah, pupuk hijau, dan sistem folding. Mengapa pemindahan rumah ini menjadi salah satu untuk menambah kesuburan tanah? Karena begitu pindah rumah, berarti bekas rumah yang lama itu ada kotoran ternak dan seterusnya, dan mungkin dari dapur ya, jadi ada sampah-sampah sehingga bisa lebih subur. Kemudian pencakulan dan penyiangan memakai tenaga kerja yang tinggi dan pembagian tenaga kerja tidak terlalu ketat. Jadi ada pengangguran di musiman ya. Kemudian terjadi penurunan kesuburan tanah, kekeringan dan degenerasi ternak akibat mengapa? Karena ternak dianggap sebagai status sosial. Kita coba lihat gambarnya. Mudah-mudahan terlihat. Nah, jadi ini di Afrika gitu ya. Di Afrika karena mereka menganggap, terlihat ya gambarnya ya? Terlihat? Bisa terlihat? Tidak, Bu. Bisa ada yang menjawab? Tidak terlihat, Bu. Tidak terlihat. Halo? Saya kirim deh gambar. Oh ya, berarti nanti saya perlihatkan. Wah, berarti saya harus stop share juga ya untuk ini ya. Coba sebentar. Saya keluar dulu ya sebentar ya. Kemarin tidak ada yang, gimana caranya? Saya share, bentar. Saya share screen. Kemarin saya memberikan kuliah ini tidak ada yang mengatakan. Oh, ini yang tadi ya, saya bisa share yang tadi. Ini sekarang terlihat sistem Legowo. Terlihat, Bu. Terlihat ya. Terlihat, Bu. Ya, kemarin tidak ada yang mengatakan. Jadi tadi yang sistem tanaman itu yang ada kotak tadi, yang ada sink and source, kita bisa membuat pertanaman Legowo. Jadi bagaimana? Yaitu di 2 baris ditanam rapat, kemudian tidak ditanami, 2 baris ditanam rapat, dan seterusnya. Jadi kita lihat setiap baris ini karena sistem Legowo bisa mendapatkan efek tanaman pinggir. Jadi di sini dia bisa mendapatkan cahaya yang sama. Kemudian juga efek tanaman pinggir itu adalah bahwa tanaman yang di kiri maupun yang di kanan untuk 2 baris ini bisa lebih baik kondisinya karena tidak ada gangguan dari baris yang selanjutnya ya. Saya stop share dulu, saya share yang gambar yang ingin saya tampilkan, mudah-mudahan bisa. Mana dia? Wah, oh ini dia. Oke. Jadi ini adalah, terlihat ini ya, gambar ini? Ya, Bu. Terlihat. Nah, jadi yang sistem berat tadi karena ternak itu dianggap sebagai status sosial, tadinya di Afrika itu di bagian utara hanya ada padang pasir Sahara. Nah, kemudian karena di sana orang lebih menghargai ternak, kemudian terbentuklah padang pasir yang baru yang disebut sebagai padang pasir Sahel gitu ya. Nah, jadi ini yang terjadi. Dan ini kalau terus-menerus seperti ini maka akan lebih luas lagi ya. Nah, jadi kita lihat karena sistem yang dipakai adalah sistem berat, kemudian itu yang terjadi. Coba bisa tidak. Nah, jadi ini yang terlihat. Jadi ini petaninya dalam hal ini dia memakai sistem berat atau sistem lay pada sistem yang subsisten ini. Dia punya banyak ternak, ada kambing, kemudian ada sapi dan seterusnya. Nah, tetapi kemudian kita lihat karena ternak-ternak ini menyukai tanaman atau rumput tertentu dan terinjak-injak daerah ini, maka kemudian kita lihat ada bagian sudah menjadi padang pasir dan tertinggal
tanaman-tanaman atau tumbuhan yang tidak disukai oleh ternaknya. Kemudian ada bagian yang masih ada rumput. Jadi makin lama kemudian makin terjadi padang pasirnya menjadi bertambah luas gitu ya. Saya stop share. Oh, ini yang belum satu lagi. Nah, tadi saya katakan bahwa dengan memindahkan rumah itu kemudian bisa membawa kesuburan tanah ke tempat yang lain. Jadi kita lihat biasanya malam ini yang banyak ini adalah ternaknya begitu. Kemudian ini adalah rumahnya. Jadi dia akan melakukan perpindahan. Jadi bekas tempat tinggalnya ini kemudian menjadi area pertaniannya pada sistem BRA atau sistem ley ya. Jadi sampai mana kita? Sebentar. Oh, sistem BRA. Nah, jadi kita lihat bahwa memang terjadi masa kesuburan tanah menurun akibat degenerasi ternak. Jadi ternaknya makin lama makin kurus tapi jumlahnya banyak. Kemudian sistem ley itu adalah tanaman dengan ley. Ley itu adalah tanaman BRA, bisa ditanami atau tidak. Kalau yang ditanami dinamakan ley beraturan, yang tidak beraturan yang tanam BRA-nya tidak ditanami. Jadi di sini pada sistem ley mereka lebih mengutamakan ternak dibandingkan tanaman, walaupun mereka juga menanam tanaman sedikit. Nah, ini cocok untuk dataran tinggi tropis tapi tidak untuk dataran rendah tropis karena ada masalah trypanosoma akibat adanya lalat CC. Nah, untuk sistem subsisten yang atau tradisional yang terakhir adalah pertanian menetap tada hujan tanaman pangan. R-nya lebih besar dari 70. Jadi ini karena namanya menetap hampir tidak ada BRA atau ley atau sangat singkat. Ini sering hanya merupakan bagian pelengkap dalam pertanian irigasi atau tanaman tahunan. Jadi mungkin ada yang saya kira mungkin sudah pernah ya jalan-jalan ke daerah Bandung ke selatan gitu ya. Begitu kita keluar dari Bandung dari tol, kemudian kita lihat ada tebing begitu, daerah apa itu namanya saya lupa. Nah itu kita lihat kalau di daerah sekitar itu padi, jadi ada padi di dasar lembah, biasanya kemudian juga ada yang permanen di lerengnya. Dan ini pertanian menetap tada hujan tanaman pangan sebenarnya yang pada lereng-lereng, jadi dia merupakan kegiatan pelengkap. Nah biasanya ini pertaniannya sangat tidak menghasilkan. Jadi kalau dulu namanya ini daerah tertinggal ya, terutama dinamakan daerah tertinggal karena produksi tanamannya sangat rendah. Sementara di dasar lembah padi itu pada pertanian sekarang itu pasti petaninya lebih lebih makmur gitu ya. Nah, kemudian pada sistem ini biasanya petani melakukan penanaman pohon buah-buahan dengan perumahan yang menetap. Jadi kalau misalnya kita di Pulau Jawa kemudian mendapatkan duku atau durian yang katanya dari hutan di Sumatera begitu, tapi sebenarnya itu berasal dari sistem yang perdagangan berpindah-pindah atau sistem BRA atau pertanian menetap tada hujan, di mana petani tersebut menanam pohon buah-buahan di sekitar rumahnya dan kemudian ditinggalkan, lama-lama itu terlihat seperti hutan. Nah kemudian karena kekurangan lahan maka kemudian menjadi menetap. Nah untuk daerah yang beriklim humid ini menjadi pertanian pekarangan. Jadi kita masih juga melihat di Pulau Jawa misalnya ada rumah petani kemudian di halamannya langsung sawah gitu ya. Nah, untuk iklim humida ini biasa terpadu dengan petak-petak beririgasi, dipakai pupuk kandang, ada teras sering, kemudian ada cara pengawetan kesuburan tanah, tapi tidak cukup gitu. Ini di Pulau Jawa. Untuk daerah semi arid biasa hasilnya rendah, resiko kekeringan tinggi dan erosi tinggi. Di dataran tinggi tropis, evolusi seperti di temperate, hasil cukup tinggi walaupun tanpa pupuk mineral. Jadi biasanya ada pemilihan tanaman yang cocok untuk petak tertentu. Kemudian pertanaman dalam katena dengan kesuburan tanah yang berbeda-beda, penanaman dalam lingkaran yang hasilnya rendah, penanaman menurut iklim mikro mengikuti pertanian berpindah-pindah, kemudian pertanian campuran dan estafet, jadi ini masih juga belum seperti pertanian yang kita kenal sekarang, jadi pertanian campuran itu adalah dicampur-campur jenis spesies yang ada, tidak dalam baris, jadi ditanam begitu saja dan ada sepanjang tahun di lahannya. Kemudian menanam disesuaikan dengan risiko kekeringan. Dan kemudian ternak dipakai sebagai tenaga penarik, tenaga kerja bersifat musiman, produktivitasnya rendah.
Nah, tadi kita sudah menyelesaikan pertanian tradisional atau subsisten. Sekarang kita masuk ke pertanian modern atau intensif yang ciri-cirinya biasanya tidak sadar lingkungan ya. Jadi berbeda. Harusnya kalau pertanian itu memperhatikan keragaman interspesifik, jadi memperhatikan kegiatan rantai makanan. Ini berbeda dengan kalau yang intensif pasti cenderung monokultur ya, jadi tidak stabil. Sementara yang diinginkan adalah stabil. Kemudian juga tidak mengikuti adaptabilitas. Harusnya akhir dari suksesi itu adalah komposisi spesies yang mempunyai kemampuan menyesuaikan diri yang tinggi. Tapi tidak, karena kita melakukan pertanian intensif semuanya monokultur, di ujungnya tetap saja tanaman yang kita pilih. Kemudian tidak ada keragaman intraspesifik, kemudian tidak merupakan mekanisme yang menyesuaikan pada kondisi-kondisi yang berubah dan tidak berkesinambungan dalam ruang dan waktu. Jadi yang dituliskan ini adalah yang seharusnya, sementara yang pertanian intensif bertentangan dengan semua nomor 1 sampai 5 ini. Kita lihat untuk pertanian ini biasanya dipanen itu artinya mengambil kesuburan tanah. Ini tertutup dengan ini, saya tidak bisa baca begitu. Maaf. Nah, jadi biasanya bisa dipanen, kemudian ada bahan yang ditinggalkan dalam tanah, bisa ditinggalkan, bisa sebagian ditinggalkan. Kemudian ada juga OPT yang masuk ke sini. Kemudian ini tidak ada komplement dengan herbivore atau karnivore, terjadi penurunan bahan organik dalam tanah. Rantai makanan detritus ini akan berkurang kepentingannya. Nah, kemudian hara yang keluar menjadi lebih banyak ya, kita lihat di sini. Kemudian terjadi penurunan tumpukan hara internal secara pelan-pelan. Jadi hasil tanaman makin lama makin menurun. Kalau yang intensif misalnya sistem hidroponik biasanya tidak bisa berlangsung sendiri, jadi harus ada irigasi, ada pupuk dan seterusnya yang harus masuk. Contoh dari sistem intensif atau pertanian modern adalah sistem irigasi. Definisinya tindakan memberikan air ke suatu daerah yang ditanami untuk mengurangi panjang serta frekuensi masa kering yang merupakan kendala produksi tanaman, yaitu terutama di sawah ya. Jadi air hujannya biasanya dikumpulkan di suatu tempat kemudian dialirkan ke tempat lain, misalnya dari sungai, air hujan, air pompa, air tanah, kemudian bisa membuat irigasi buatan. Air hujan bisa juga ditahan di tempat tertentu untuk mengurangi runoff. Jadi misalnya contohnya kalau di kampus ya memang kita lihat ada danau yang ada di dekat perpustakaan. Nah, itu sebenarnya tadinya dipakai untuk penyediaan air untuk kebun percobaan gitu ya, yang sekarang menjadi arboretum. Nah, jadi kalau kita lihat dari atas yang tadi pertanian cincin, ini mungkin laut begitu, jadi seperti cincin, kemudian ada air payau dan di sini ada pematang sehingga kemudian sawah-sawah bisa ada di sini. Nah, untuk daerah irigasinya, kemudian ada hutan kelapa dan sawah dan pembibitan, dan kemudian ada pertanian tanda hujan ini di lereng-lereng, kemudian ada padi lagi. Ya, kira-kira begitulah kalau dilihat dari atas. Kemudian yang kedua dari sistem yang intensif adalah sistem tanaman berkebunan. Nah, di sini biasanya pada iklim humida dan semi humida tropis yang diusahakan jenisnya pohon-pohonan dan semak-semak dengan siklus tumbuh berapa puluh tahun. Tapi bukan tebu ya, tebu tidak termasuk sistem tanaman perkebunan, dan sisa nanas dan rumput. Proses terjadinya bisa skala besar, artinya perkebunan besar, mulai dari pembukaan lahan sampai tanam. Ini modalnya besar misalnya dari PTP begitu. Kemudian yang skala kecil nih oleh petani, biasanya tanaman tahunan ditanam di sekeliling rumah awalnya, misalnya dari sistem peradangan berpindah-pindah menjadi sistem bera dan mereka menanam di sekeliling rumahnya. Lama-kelamaan ini akan menghambat perpindahan, kemudian tanaman tahunan ini dipolikulturkan dengan tanaman pangan dan akhirnya semuanya menjadi tanaman tahunan. Jadi kita lihat memang ada juga petani-petani kecil yang kemudian memiliki misalnya kebun kelapa sawit gitu ya. Kemudian pola tanamnya berdasarkan siklus vegetasi dan jumlah pengolahan. Jadi tanaman lapang tahunan yang semak, misalnya kopi, teh, dan ada yang bentuknya pohon, misalnya kelapa sawit, karet, dan seterusnya. Dengan ada sistem perkebunan ini, terjadi perbaikan hidup menetap. Kemudian ada rumah, jalan-jalan, sistem irigasi, ada pemilikan tanah jadi cenderung lebih mahal, maaf. Dan tanaman tahunan ini hasilnya relatif lebih tinggi per hektar. Kemudian memakai pupuk mineral untuk mengkonservasi kesuburan tanahnya. Nah, jadi ada pengawetan kesuburan tanah. Jadi ada berbagai macam tanaman tahunan.
Dan biasanya manajemennya monokultur tanpa mengurangi kesuburan tanah. Jadi kalau kita lihat, kalau vegetasi alami itu ada hutan hujan tropis yang beraneka ragam jenis spesiesnya, begitu masuk ke tanaman perkebunan menjadi monokultur, tapi tetap tanaman tahunan, sehingga lahan tetap tertutup oleh pohon-pohon, tidak seperti yang tanaman pangan gitu ya. Kemudian lahan-lahan yang tidak dapat ditanami pada pertanian tanda hujan atau yang memerlukan biaya yang tinggi dapat dipakai pada sistem pertanian tanaman tahunan. Misalnya lereng-lereng yang miring ditanami pisang, teh atau karet, lahan-lahan bebatuan, teh dan karet. Yang curah hujannya tidak menentu memakai sisal, kemudian tanah yang dengan kadar garam tinggi ditanami kurma. Tanaman tahunan yang penting, misalnya kopi, teh, dan karet, biasanya memakai tenaga kerja yang tinggi dan relatif keuntungannya tinggi. Jadi cocok untuk negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia ya. Dan perkebunan kecil dengan pohon memerlukan tenaga kerja lebih banyak daripada pertanian tanda hujan. Hari kerja, pertenaga kerja, dan jam kerja perharinya adalah tinggi. Ini tampak nyata penambahan tenaga kerja pada klon-klon yang berproduksi tinggi. Jadi pemakaian tenaga kerja bisa menyebar sepanjang tahun, ini bergantung pada perluasan monokultur dan pekerjaannya relatif lebih mudah gitu. Fluktuasi hasilnya kecil, kemudian hasil dapat ditransportasi dan disimpan, bernilai tinggi per unit beratnya, apalagi kalau dilakukan proses industri atau pengolahan. Produksi komersial pada daerah-daerah penghasil produksi subsisten, lingkup intensifikasi lebih besar. Kemudian pengolahan bisa dilakukan secara bertahap, merupakan jaminan hari tua, adanya perbedaan sosial, insentif ke arah aktivitas ekonomi. Ini saya buka sebentar. Nah, ini yang mungkin bisa kita kerjakan ke depan. Salah satunya adalah permaculture. Jadi sesuai dengan namanya, permanent agriculture atau permanent culture. Ini adalah sistem desain ya. Jadi ada desain kemudian digabungkan dengan permanent agriculture, artinya di sini tanah itu selalu ada di atas tanah selalu ada tanamannya gitu ya. Saya coba share yang lain filenya. Mana dia? Tertutup ya. Sebentar saya keluar dulu. Sebentar ya, saya keluar dulu, saya cari dulu filenya. Ini dia. Mana? Tadi sudah saya buka. Nah ini. Oke. Sudah terlihat ya? Saya slideshow. Ini dari buku Introduction to Permaculture. Nah, jadi sistem ini mengikuti sistem perdagangan berpindah-pindah dan sistem berat. Jadi di sekitar rumah intensitas penanaman tinggi, di sini ada sayuran, kemudian ada herbs, bahasa Indonesianya, rempah-rempah atau bumbu-bumbu. Kemudian zona selanjutnya adalah pemeliharaan ternak, begitu ada ikan, kemudian ada tempat untuk ternak yang lebih besar, katakan kambing, domba dan seterusnya, ada pohon-pohon, kemudian ada kebun buahnya, kemudian di sini ada tempat memelihara, ini ada structural forest dan extensive food, ada memelihara ternak besar, jadi ini yang digembalakan, dan kemudian ada pohon-pohon gitu ya. Jadi kita lihat dari rumah intensitas penggunaannya tinggi, makin jauh makin tidak tinggi penggunaan, jadi seperti sistem cincin tadi ya. Nah kemudian rumahnya karena biasa ini
juga bisa lahan miring atau katena, rumahnya dijaga supaya tidak terkena angin yang tinggi. Jadi ini ada pohon-pohon windbreaker, kemudian diatur sehingga kemudian rumah ini terjaga ya. Nah kemudian tanaman-tanamannya karena dia juga memelihara ternak, awal ditanam pohon-pohonnya dilindungi, misalnya pakai seperti ini atau pakai tong begitu dan seterusnya, misalnya juga memakai ban dan seterusnya. Kemudian kalau di tempat yang kurang air bisa memakai gerabah-gerabah diisi air sehingga tanaman di sekelilingnya bisa mendapatkan air dari kondisi iklim yang panas dan kering gitu ya. Nah idenya adalah seperti lambang, kalau dulu namanya Kementerian Lingkungan Hidup, sekarang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Jadi kita lihat lambangnya dulu adalah ada tajuk di atas yang kemudian juga ada perakaran yang sama lebarnya dengan tajuk gitu ya. Nah sehingga pada sistem ini diusahakan multi-story, jadi ada tinggi yang berbeda-beda. Jadi ada yang tinggi sekali, ada yang tinggi pertengahan, dan di bawahnya ada berbagai macam jenis semak dan perdu, dan ada yang tahan naungan. Jadi kita lihat dengan kondisi yang seperti ini di atas, perakaran ini juga sama penuh di tanahnya. Jadi juga ini menjaga kesuburan tanahnya. Nah kalau kita lihat evolusinya, misalnya awalnya ini ada sapinya begitu, kemudian ada ayam dan seterusnya. Ini ada pohon-pohon yang ditanam di awal, ternaknya dilepaskan, dan pohon-pohon bertambah besar dengan ternak di bawahnya, dan akhirnya jadi seperti yang ini di bawah ini ya. Jadi penuh dengan pohon-pohon, ada ternak sapi, ayam dan seterusnya, dan berbagai macam jenis tanaman. Jadi ini tentunya kalau kita tadi lihat lebih cocok daripada sistem monokultur untuk daerah tropis. Mengapa lebih cocok? Karena mengacu pada hutan hujan tropis yang lebih beragam isinya dibandingkan hutan daerah subtropis yang lebih seragam ya. Nah kemudian juga membuat embung atau tempat-tempat air begitu, dan kemudian memakai sistem seperti Reynoso atau sistem budidaya jenuh air ya. Jadi mungkin sudah dengar Pak Munif menjelaskan budidaya jenuh air. Jadi sini adalah tanah-tanah yang ditinggikan, kemudian bisa tanam macam-macam tanaman di sini dan seterusnya. Kemudian bisa dibuat juga pergola, ada tanaman merambat sehingga bisa dipanen dengan memakai perahu gitu ya. Jadi ada macam-macam jenis. Nah, mengapa itu bisa dilakukan? Kalau dibuat kolam kemudian ditanami bentuknya bundar seperti ini, bulat ya, bukan bundar, bulat. Kemudian hanya dapat X unit gitu ya untuk tanaman pinggir. Tapi begitu dibuat lekukan-lekukan, maka bisa dapat 2X unit. Nah tadi kita lihat bisa memanennya seperti itu karena ada lekukan-lekukan seperti ini. Jadi gambar sebelumnya seperti ini, karena ada lekukan-lekukan yang seperti ini. Jadi ini bisa seperti gambar tadi. Nah kemudian bagaimana membuat kolamnya, jadi tidak digali gitu, bisa dengan memakai bahan-bahan bekas kemudian ditutupi terpal, kemudian bisa ditanami di atasnya. Nah, tapi tentunya kalau punya tanah yang memang ada lembahnya, itu bisa dibikin dam kemudian dibuat dibuat kolam. Jadi desain dari kampus kita itu ada danau, itu sebenarnya juga itu di dam ya sebenarnya, sehingga kemudian kita punya danau itu. Nah, kemudian ini desain dari ini rumahnya, kemudian ada macam-macam jenis tanaman ya, kemudian memelihara ayam, ada kebun buah-buahan, melihara kambing, domba, macam-macam nih, ada kolam, kemudian dan seterusnya. Jadi memang desainnya ada sebenarnya sangat beragam gitu. Kemudian karena ini kebetulan adalah di daerah temperate, nah jadi dan di New Zealand biasanya musim panas itu rumah akan terlalu panas begitu sehingga ditanam pohon tajuk yang seperti ini sehingga waktu ada sinar matahari rumahnya akan terlindungi, dan ini pohon ini akan meluruhkan daunnya pada musim dingin sehingga pada saat musim dingin rumahnya bisa mendapatkan cahaya matahari, sehingga pemilihan bentuk tajuk ini sangat berpengaruh gitu ya. Nah kemudian ini windbreaker-nya, jadi kalau kita tanam seperti ini angin akan bergerak ke sana sehingga kalau rumah ditaruh di sini akan tidak terpengaruh, atau yang seperti ini dan sebagainya. Kemudian kalau kita tanam seperti ini dia akan bisa
angin lewat di sini, di tengah, atau ke atas dan ke bawah, dan seterusnya. Dan jadi kalau kita perhatikan seperti ini kira-kira ada campuran tanaman, ada olive dan seterusnya, ada bambu di tempat yang lebih basah, ada bambu, kemudian ada ada kelapa dan seterusnya. Jadi ada bermacam tanaman. Nah kemudian kalau kita mungkin diajarkannya ada Gengs, ini ibunya ke live ya? Iya, kayaknya. Ibunya keluar loh itu. Ih parah, Ilo nge-kick. Berarti nanti nggak bisa masuk lagi dong? Kan hostnya. ya mohon maaf. Oh, udah bisa. Tadi saya terputus ya, tadi saya yang terputus. Baik Bu. Ibu tidak apa-apa Ibu. Ya, saya kembali lagi ke yang tadi. Sampai mana tadi? Oh ini. Nah, jadi akhirnya kemudian karena lubang itu ditambah lebih dalam, akhirnya kemudian akan tanah tersebut terisi oleh akar-akar hingga kita bisa menambahkan bahan organik dan kemudian ini akan memberikan kondisi struktur tanah yang lebih baik ya. Ini ada ada saluran air begitu, kemudian ditanam tanaman yang tahan terhadap air tersebut. Dan air ditampung, air hujan kemudian bisa dipakai, bisa ditaruh di tong dan seterusnya. Kemudian pada lahan yang miring dibuat saluran-saluran begini atau got begitu, sehingga kalau air membawa tanah akan masuk ke sini, kemudian ditanam pohon di sini. Jadi bisa ditahan. Dan lama-kelamaan ini menjadi saluran yang terisi dengan mulsa gitu. Akhirnya tanah tersebut tidak akan mengalami erosi. Nah, di samping rumahnya bisa dibuat shade house seperti ini, kemudian bisa menanam macam-macam begitu. Ini untuk masuk ke rumahnya ada untuk membersihkan sepatu begitu. Ini kamar mandinya pakai tanaman begitu. Juga sama, kamar mandi di sampingnya ada shade house begitu. Kemudian menanam sayuran, di bawahnya dipakai plastik ya. Jadi air dari rumah ditampung, kemudian bisa menanam sayuran bermacam-macam. Nah, jadi air tidak terbuang percuma. Jadi kalau misalnya musim kemarau, kita bisa menanam di dalam kantong kresek atau polybag ya, sehingga menyiramnya tidak perlu banyak air gitu ya. Ini juga bisa menanam kentang pada drum begitu atau kotak. Di jendela dapurnya ada berbagai macam jenis selada dan juga rempah-rempah begitu. Air dari wastafel dimanfaatkan masuk ke lahan, kemudian ini menjadi bisa untuk mengairi tanaman. Kemudian ini ada kandang, di sini ada ternak babi begitu, airnya masuk ke tangki, kemudian ada jeruji, kotorannya masuk langsung ke ke truk ini, kemudian bisa ditarik keluar gitu. Ini rumahnya, jadi ada
jendelanya dengan berbagai macam tanaman. Kemudian juga ini di samping rumahnya ada berbagai macam sayuran dan bunga-bungaan. Kemudian ada tong-tong untuk memelihara ikan gitu. Dan ini di atapnya ada awning yang bisa menahan cahaya atau malah melewatkan cahaya. Nah, ini sistemnya nanti bisa lihat sendiri. Jadi memelihara ternak itu dikatakan ayam, dilihat itu apa kegunaannya, perilakunya dan seterusnya. Ini desainnya, rumahnya, ini yang membuat buku itu. Jadi kebun sayurnya seperti ini. Jadi tidak seperti monokultur ya. Jadi berbagai macam jenis tanaman. Ini desainnya. Nah, kemudian bisa menanam di atas tanah. Jadi bukan menggali tanah, tapi menambahkan media, begitu ya. Ini juga sama. Ini ayamnya dikurung, kemudian ada kolam karena ayamnya perlu air. Saya kira ini bisa dilihat gambar-gambarnya saja. Memakai kaleng-kaleng bekas, pakai paralon, membuat pergola, kemudian juga bisa seperti ini. Ini berbagai jenis labu, ini ternaknya di bawah pohon, ini vertikultur, ini kebunnya ada macam-macam, ada pohon jambu biji, kemudian ada cabai, rosemary, basil, dan seterusnya. Kalau ini rumah saya, jadi ada benchnya, kemudian saya pelihara anggrek, di bawahnya ada kolam ikan lele. Jadi rumah anggrek yang ada di Lewikopo itu sebenarnya mengikuti kebun saya gitu. Jadi ada bench, kemudian ada ikan di bawah karena tanaman anggrek menyukai air yang banyak, kemudian ada yang digantung-gantung, kemudian ada tanaman hias yang lain, ada shade house, kemudian ada yang suka cahaya berada di luar. Kita lihat nih kolam-kolamnya ya, berderetan, kolam ikan lele. Ini juga sama ya. Jadi bisa kita manfaatkan di dinding dan seterusnya. Nah, kemudian di pertanian organik kita memakai tanaman-tanaman penghambat organisme pengganggu, misalnya memakai Tagetes erecta, kemudian Simopogonardus, sereh, kemudian Ocimum gratissimum, dan juga Tefusia fungelii. Jadi menanam kedelai organik itu di tengah-tengahnya ada taikotok kalau bahasa Sundanya gitu, atau bahasa tembelekannya ada yang bilang juga bahasa Jawa, kemudian juga ada sereh gitu. Nah, saya kira bahannya sudah saya sampaikan. Nah, kita punya waktu sedikit, 10 menit, 8 menit untuk diskusi. Silakan kalau ada yang bertanya. Sebenarnya saya harus memasang baterainya, ini sudah mau habis. Saya sambil pindah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita punya 10 menitan. Bu izin bertanya. Ya, silakan. Gimana? Kalau tadi yang Ibu terangkan, berarti permakultur itu kalau sampai ke zona 3 tadi membutuhkan lahan yang luas, Bu, ya berarti ya? Nah, ya kalau kita mau yang luas. Apakah kan itu berarti seluas lahan itu dimiliki hanya satu orang. Nah, kira-kira apakah ada konsep seperti kayak satu orang itu digantikan menjadi beberapa RT atau beberapa RW gitu, Bu, sehingga semakin banyak orang yang bisa memiliki luas lahan seperti itu. Ya, kalau memang seperti yang dicontohkan itu memang itu satu orang yang memiliki. Tapi kalau idenya itu adalah satu kampung mengerjakan itu juga bisa. Zaman dulu sih begitu ya. Jadi sebenarnya zaman dulu pertanian perladangan berpindah-pindah atau sistem BRA itu seperti itu gitu. Nah, kemudian kita berubah karena kita kemudian mengenal adanya revolusi revolusi hijau, sehingga kemudian yang tadinya kita sebenarnya memakai permaculture dalam tanda petik yang mengacu pada keragaman dari spesies yang ada, mengacu pada hutan hujan tropis, kemudian kita ubah sekarang. Nah, tapi kalau kita mau kembali seperti yang seharusnya, sebenarnya kita bisa mengerjakan seperti itu. Jadi bisa satu desa mengerjakan bersama-sama, atau misalnya tidak seperti itu, tetapi
Di dalam rumah kita sendiri kita menanam tidak hanya satu spesies, jadi kita memakai banyak spesies gitu. Nah, jadi makin banyak spesies yang kita pakai tanamannya, maka OPT-nya juga akan terbagi ke banyak spesies. Jadi tidak serangan dari OPT-nya tidak akan terlalu tinggi. Kalau kita tanam padi kan seperti di Pantura, itu karena semuanya menanam padi, jadi OPT-nya akan banyak gitu karena monokultur. Jadi sebenarnya yang mau saya sampaikan bahwa kita bisa memakai seperti itu, tapi tidak harus memiliki tanah yang seluas itu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sudah jelas ya? Ada lagi yang mau bertanya? Saya sambil minum ya. Ada lagi yang mau bertanya atau sudah cukup jelas? Silahkan. Sudah mengisi daftar hadir ya semua ya? Udah Bu. Sudah ya? Silakan. Ada 5 menit lagi. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Kalau tidak ada, kita tutup pertemuannya. Sudah? Kelas tidak ada pertanyaan lagi? Sudah, Bu. Mungkin cukup Bu. Oke. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan jelas ya yang saya sampaikan tadi. Saya kira kalau masih ada yang kurang jelas ya nanti bisa lah pakai WhatsApp gitu ya. Saya kira saya tutup pertemuannya. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Kita akhiri pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama.